Oke, berarti udah membara nih ya Kak buat sesi, pemaparan materi kali ini. Iya, betul betul. Oke Kak, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, karena teman-teman juga udah excited banget nih ya, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih Kak sesi pemaparannya gitu. Kepada Kak Audi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Davina. Sebelum saya share screen, teman-teman, saya mungkin akan tanya-tanya dulu sebentar ya. Kalau kata orang-orang kan tak kenal maka tak sayang, karena tadi saya sudah dikenalkan gitu sama Kak Davina sebagai moderator. Perkenalkan lagi teman-teman, nama saya Audi Vidya Putri Amirza, tapi cukup dipanggil Audi. Jadi nanti selama sesi ini berlangsung, kalau teman-teman mau bertanya dan menyapa saya, cukup dengan nama panggilan saya aja ya, karena nama saya agak panjang gitu kebetulan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya pengen tahu, ini teman-teman apa? Kuliah, masih kuliah kah? Atau SMA? Atau sudah lulus kuliah? Boleh silahkan komen di kolom chat. Oke, ada yang maba, ada yang masih SMK, oke, ada yang masih SMA. Oke, maba dan kuliah rata-rata iya, oke. Ada yang sudah semester 7 dan yang lain sebagainya. Terima kasih ya yang sudah komen di kolom chat gitu. Berarti ini kan sesuai dengan temanya ya kalau kayak gitu. Ada yang SMA, ada yang kuliah, lagi pada bingung untuk mencari ini nanti hidupku mau aku bawa kemana sih gitu ya. Oke, oke teman-teman, karena masih pagi juga gitu ya, kita belajar bareng sesuai dengan judul yang saya angkat gitu ya, Cut Our Overthinking Quarter Life Crisis. Nah, tema ini tuh sedang naik ya teman-teman untuk kalangan teman-teman yang kuliah, kemudian teman-teman yang mungkin SMA, SMK yang habis ini bingung mau ngapain gitu ya. Pokoknya semua kebingungan pasti dibilang, aku lagi quarter life crisis nih. Ada yang selalu bilang kayak gitu. Betul ya. Dikit-dikit, aduh ini kayaknya bagian dari quarter life crisis aku deh. Dikit-dikit, aduh gimana ya masa depanku nanti gimana ya gitu ya. Relate ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke sini gitu, nanti kita akan membahas mengenai quarter life crisis itu gimana, kemudian overthinking itu seperti apa dan dampaknya secara psikologis dan juga cara penanganannya yang paling mudah gitu ya teman-teman. Aku mau refleksi diri dulu nih. Coba tanya sama diri teman-teman, nanti silahkan di komen ke chat juga boleh gitu ya. Yang pertama, siapa yang masih sering takut kalau gak bisa dapat kerja setelah lulus? Atau teman-teman SMA nih, siapa yang masih sering takut kalau nanti nggak masuk ke jurusan yang disukai waktu kuliah? Oke. Wah, ada yang reaction juga. Sesuai ya berarti ya. Banyak yang bilang aku. Wah, saya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab gitu ya. Ini coba jawab lagi teman-teman karena ada 4 pertanyaan dari saya ya. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang masih sering merasa iri sama pencapaian orang lain? Adakah di antara teman-teman? Oke, ada yang oke. Wah, tentunya saya juga. Saya ngerasa FOMO. Yang reaction juga ada. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Boleh lanjut lagi? Siapa yang masih sering mikir kok orang lain bisa punya pacar? Aku kapan ya? Atau orang lain kisah cintanya manis banget. Aku kapan ya? Gitu. Siapa yang masih sering kayak gini? Sering kepikiran banget. Ah, ada ya, ternyata ya. Oke, pertanyaan terakhir. Yang sering khawatir tentang masa depan siapa? Hmm, aku, saya.
Wah, banyak ya ternyata ya. Ada yang relate sama semuanya ya, keempat-empatnya kok ternyata aku banget nih, Kak, gitu. Ada ya yang ngerasa kayak gitu ya? Oke, ada yang reaction juga. Ternyata kasihan ya si saya ini ya. Masih sering khawatir terkait pekerjaan, terkait apa namanya kuliah, kemudian saya juga masih sering iri, saya juga masih mikir kok aku nih kapan ya merasakan kisah cinta seperti yang mungkin yang nonton drakor ya, drakor-drakor gitu ya. Kasihan ya ternyata sama si saya ini ya, teman-teman suka bilang gitu nggak kasihan sama saya gitu. Ternyata yang saya pikirin itu banyak banget dan itu tuh kadang-kadang mengganggu. Cuma teman-teman mungkin tidak sadar atau teman-teman merasa pikiran-pikiran itu masih sama deh kayaknya sama teman-teman aku yang lain. Jadi bukan merupakan suatu permasalahan. Gitu ya teman-teman. Nah, biasanya nih kalau tadi aku juga udah bahas bahwa sekarang ini sedang ramai-ramainya membahas mengenai quarter life crisis. Sebenarnya quarter life crisis itu ditemukan pada individu usia berapa sih Kak Audi gitu ya. Biasanya orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini ada di usia 20 sampai 30 tahun, teman-teman. Jadi memang rentangnya itu cukup panjang. Atau kalau secara psikologi bisa dibilang bahwa ini adalah masa di mana teman-teman sudah masuk ke stage baru yaitu stage dewasa. Peralihan dari remaja ke dewasa gitu ya. Dan itu membuat kita itu banyak sekali berpikir tentang hal-hal yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan tidak hanya dalam satu hal ya, tapi ada banyak hal. Yang ini yang akhirnya bisa mengganggu teman-teman. Kalau tadi waktu saya minta untuk refleksi, banyak banget yang bilang saya, aku, dan raise hand dan yang lain sebagainya. Yuk kita mulai memilah lagi nih sebenarnya kita sedang apa atau sedang ada di tahap apa gitu ya teman-teman. Untuk quarter life crisis sendiri seperti yang sudah saya tuliskan ya, teman-teman bisa baca bahwa ada reaksi terhadap ketidakstabilan, meliputi rasa takut, panik, khawatir, merasa tidak berdaya terhadap masa depan, karir, relasi, dan juga kehidupan sosial. Kenapa nggak stabil? Karena pasti teman-teman banyak banget nih yang berpikir, aduh gimana ya, aku bisa nggak ya, kira-kira sukses nggak ya, kira-kira kalau belajarnya gini aja cukup nggak ya, apalagi ya yang perlu aku tingkatkan skill aku. Berasa teman-teman sama apa yang aku sampaikan? Berasa bahwa ada ketakutan dan panik di situ gitu ya. Ada rasa khawatir kalau teman-teman tidak bisa menjadi apa yang teman-teman inginkan. Dan ini sangat mengganggu, biasanya sampai susah tidur gitu ya. Mungkin ada nih yang tadi malam begadang sampai jam 2, jam 3 dan pagi ini harus ikut webinar ini gitu ya. Susah tidur, kemudian nanti ada yang akhirnya menyendiri, gak mau ketemu sama teman-teman soalnya aku jiper, temanku lebih keren daripada aku gitu. Padahal sih aku rasa teman-teman yang ikut acara ini ya, teman-teman bagian dari candidate college ini ya semuanya keren-keren gitu loh. Gak ada yang gak keren. Ya kan? Apalagi sudah mau ikut acara ini. Kemudian teman-teman, apakah semua orang mengalami quarter life crisis? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi outputnya beda-beda. Karena kalau kita memandang quarter life crisis ini dari sisi pandang yang positif, otomatis kita jadi bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita mulai mempersiapkan apa sih yang bisa kita lakukan agar ketakutan-ketakutan kita yang sedang kita rasakan saat ini itu bisa kita turunkan tensi ketakutannya. Gitu ya. Jadi
At least yang sudah kamu lakukan itu bisa membawa dampak positif pada masa yang akan datang. Cuma lebih enak kan mikirin hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Aku tuh banyak banget tahu gitu loh, banyak banget ketemu sama teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu ya. Lebih enak kan berpikir yang buruk daripada berpikir yang baik-baik, ya nggak? Apalagi kita tuh selalu didoktrin, pikirin tuh hal-hal yang paling jelek. Bad skenario-nya tuh harus dipikirin. Jangan kamu tuh mikirin yang bagus-bagus. Relate ya, teman-teman ya. Ya kan? Banyak yang angguk-angguk gitu. Relate ya, berarti kalau misalnya kita memang terlalu sering untuk berpikir hal-hal yang negatif dibanding hal-hal yang positif. Padahal, teman-teman, bisa jadi kalau kita melewati quarter life crisis ini dengan baik, kita itu bisa satu langkah lebih matang dalam menyiapkan masa depan kita. Nah, sebelum kita masuk ke gimana sih caranya untuk memanage bagian dari quarter life crisis gitu. Nah, ini dulu ya teman-teman. Kenapa sih akhirnya di usia 20 sampai 30 tahun atau di usia teman-teman lulus SMA hingga kurang lebih 30 tahun itu banyak mengalami quarter life crisis. Yang pertama ada rasa insecure. Nah, tadi banyak yang jawab ya suka membandingkan diri dengan orang lain, siapa aku gitu ya. Ternyata kita tuh nggak sadar masih suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Aku tidak bisa menyalahkan teman-teman, aku juga tidak bisa menyalahkan lingkungan teman-teman, di mana memang sekali lagi mohon maaf sekali bahwa kita hidup di lingkungan yang lebih sering membandingkan dengan orang lain ya. Jangankan di rumah gitu, di sekolah juga seperti itu. Jangankan di rumah yang dibandingkan kita sama orang lain oleh orang tua, di sekolah kita dibandingkan sama teman kita sama guru gitu. Kitanya aja masih suka membandingkan diri kita sama orang lain. Waduh, kayaknya si A tuh keren banget ya, stylish banget. Aduh, kayaknya tuh si B tuh pinter ya public speakingnya ya. Aku nggak mau ah temenan sama si C, dia branded banget kalau jalan pasti ke mall dan harga-harga yang dia beli pasti mahal. Relate juga membandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau mungkin membandingkannya adalah ya dia mah lahir dari orang kaya, punya privilege, aku mah apa? Ada ya yang suka membandingkan seperti itu ya. Di situ akhirnya kita berpikir bahwa aduh gimana ya, bisa nggak ya aku hidup enak? Bisa nggak ya aku beli barang-barang yang aku mau? Akhirnya insecure. Kemudian nih, kenapa kita mengalami quarter life crisis selanjutnya? Kita nggak tahu tujuan hidupnya apa. Goals-nya apa yang mau teman-teman dapatkan? Kita tahu, misalnya, aku ingin menjadi orang sukses. Aku ingin jadi orang yang bahagia. Goal semua orang seperti itu. Tapi suksesmu dan suksesku apakah sama? Beda kan? Bahagiaku dengan bahagiamu apakah sama? Bahagiamu dan bahagia teman-temanmu apakah sama? Nah, ini nih yang akhirnya jadi membuat kita tidak terarah tujuan hidupnya. Kenapa? Karena tidak spesifik, teman-teman. Karena tidak spesifik, kita jadi kurang motivasi untuk mencapai apa yang kita mau. Karena kita tidak mendefinisikan sukses dan bahagia menurut kita itu seperti apa, otomatis hidup tuh ngalir aja kan. Yang penting aku ya temennya jadi CEO, aku ikut jadi CEO lah. Temenku party, aku ikut party lah. Temenku liburan, aku juga ikut liburan ah. Gitu ya. Jadi tujuan hidupnya nih kurang jelas gitu loh. Masih bingung sehingga buat kita berpikir bisa nggak ya, gimana ya, caranya gimana ya, aduh kok aku gini-gini aja ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian merasa kesepian. Nah ini juga bisa nih, merasa kesepian, nggak punya temen. Merasa sendiri di kamar terus misalnya ya. Terus nanti isinya kalau udah kerasa kesepian apa? Scrolling. Akhirnya apa? Insecure lagi. Gitu ya teman-teman. Ternyata ini saling berkaitan loh.
Nah, terus apa? Sulit untuk mengambil keputusan. Karena kita bingung tujuan kita apa gitu ya. Goals jangka panjang dan jangka pendek kita apa, akhirnya kita kan nggak bisa tuh bikin to-do list. Jadi nggak tahu prioritasnya apa, yang harus kita lakukan duluan apa, gitu. Ini semua, teman-teman, sebenarnya lebih banyak terjadi di kepala kita. Jadi kepala kita tuh cukup kompleks dan bisa berpikir banyak hal ya. Makanya dari si quarter life crisis ini teman-teman kita bisa jadi overthinking. Nah, overthinking ini juga adalah hal yang cukup banyak dibahas ya. Berpikir sedikit tiba-tiba overthinking. Lupa bawa tugas lalu nanti berpikir takut dimarahin guru, takut nilainya jelek. Tapi bilang sama temennya, bentar-bentar aku lagi overthinking nih, kamu diem dulu deh. Semua hal yang ada di kepala kita itu dikaitkan sama overthinking. Relate ya sekarang ya teman-teman ya yang seperti itu gitu. Jadi si quarter life crisis ini itu bisa menyebabkan kita overthinking. Kalau kita terlalu banyak overthinking dan kita nggak bisa handling itu berakibat pada stres. Stres berkepanjangan tentu saja akan berakibat sama permasalahan psikologis pada diri kita. Nah, ternyata saling berhubungan ya, teman-teman ya. Lalu nanti ada yang nanya, berarti aku nggak boleh dong, Kak, mengalami quarter life crisis. Nggak boleh overthinking. Karena aku mau menjaga diriku untuk tetap sehat secara mental gitu ya, Kak ya. Nanti ada muncul pertanyaan seperti itu ya, teman-teman. Nah, jawabannya apa? Quarter life crisis ini 86% ya menurut penelitian itu pasti terjadi dan dialami. Cuma kalau kita bisa mengontrol, ya mengontrol pikiran kita gitu ya, otomatis kita juga bisa mengontrol kesehatan mental kita. Karena kalau kita bisa mengontrol overthinking kita, itu kita bisa membuat diri kita bisa lebih sehat karena kita nanti akan tahu prioritas kita tuh apa, yang perlu dipikirin tuh apa, yang nggak perlu dipikirin itu apa. Karena kadang kita tuh nggak tahu gitu loh, atau sebenarnya kita sulit untuk memprioritaskan mana yang harus dipikirkan sekarang dan mana yang bisa nanti-nanti. Dan sometimes yang nanti-nanti itu jadi difikirkan dulu sehingga itu nggak selesai-selesai. Oke, ini ada juga nih yang di chat bilang, gara-gara overthinking aku masuk rumah sakit. Nah, bisa ya ternyata mempengaruhi kondisi fisik dan kondisi mental kita ya. Kak Alvia, relate ya teman-teman, ternyata apa yang saya sampaikan juga pernah dialami oleh teman-teman gitu, terutama Kak Alvia. Jadi, apa yang saya sampaikan memang tidak hanya teori aja ternyata ya teman-teman ya. Nah, itu tadi, ada overthinking kemudian bisa mempengaruhi fisik dan juga mempengaruhi mental kita, teman-teman. Lalu sebenarnya overthinking itu apa sih? Apakah semua yang kita pikirkan itu bisa dinamakan overthinking? Atau overthinking itu apa sih, Kak, sebenarnya? Gitu ya. Overthinking sendiri adalah ketika teman-teman memiliki kecenderungan untuk berulang kali memikirkan hal-hal yang membuat teman-teman stres, sehingga teman-teman merasa nggak nyaman dan berdampak pada kehidupan kita. Oke, kecenderungan untuk berulang kali memikirkan hal-hal yang membuat stres. Apa hal-hal yang membuat stres? Banyak, teman-teman, banyak banget. Mungkin ketakutan nanti ini gimana ya, hidupku mau aku bawa seperti apa ya? Ketakutan lagi, aduh nanti gimana ya kerja kok kayaknya aku belum siap ya. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya bikin stres loh teman-teman. Sometimes kita aja yang nggak sadar kalau diri kita itu stres. Karena kita nggak tahu kalau kita stres itu respon tubuhnya apa. Jadi harus dipelajarin ya respon tubuhnya apa ketika kita stres. Kemudian, apalagi yang berulang kali yang membuat kita stres? Teman dekat, makin dewasa teman-temannya makin menghilang satu persatu gitu, itu membuat kita stres. Atau justru malah nggak ada temennya, apa-apa harus sendiri, merasa kesepian, itu sebenarnya membuat kita stres. Dan masih banyak lagi gitu ya teman-teman. Karena ketika kita overthinking, secara nggak sadar, itu kita sedang khawatir berlebihan.
kita sedang memiliki skenario di kepala kita ya, skenario di kepala kita mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika kita ada gambaran mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan di kepala kita, otomatis kita akan terus-terusan berpikir gimana sih caranya agar masalah tersebut itu gak datang ke kita. Atau gimana caranya kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Gitu ya. Jadi ini tidak hanya pikiran-pikiran yang nanti mau makan apa ya gitu ya. Tidak hanya pikiran nanti aku pulangnya gimana ya, tapi lebih dari itu. Karena biasanya orang-orang yang overthinking gitu ya, banyak overthinking. Ini banyak berpikir mengenai masa depannya. Dan dia bikin skenario yang macam-macam di otaknya. Aduh, nanti habis lulus ini kalau misalnya aku nggak keterima di perusahaan A, gimana ya? Berarti apakah aku harus kerja di perusahaan B? Apakah aku langsung lanjut S2? Atau aku ini perusahaan? Tapi nanti kalau di perusahaan keluarga, kalau misalnya aku nggak kerja dengan baik, gimana ya? Ini kan punya keluarga. Nanti aku malu. Aduh, oke, aku mau kuliah lagi. Tapi kalau aku kuliah lagi, bikin skripsi aja pusing. Aduh, bikin TA aja pusing. Nanti bikin tesis gimana ya? Wah, itu dipikirin terus-menerus. Sampai ujung-ujungnya apa? Ya nggak dapet juga solusinya apa. Udah tiba-tiba udah malam aja. Oke, aku harus tidur karena besok aku ada kegiatan. Besok malamnya diulangin lagi. Overthinking hal yang sama berulang kali. Sering? Benar atau benar, teman-teman? Ya, kerasa ya, ternyata ya, kalau kita tuh sedang mengalami overthinking loh sebenarnya terkait masa depan kita, atau yaitu quarter life crisis kita. Alurnya tuh kayak gini nih teman-teman, kalau bisa kita lihat ya, alurnya seperti ini. Ketika kita overthinking, gitu, kita jadi overthinker, orang yang melakukan overthinking, itu namanya overthinker ya, terlalu banyak yang difikirkan. Padahal apa yang difikirkan itu uncertainty ya teman-teman, tidak pasti, belum tentu terjadi. Tapi ya seperti yang saya bilang, karena kita selalu memikirkan skenario yang terburuk gitu ya, lebih banyak berpikir hal-hal seperti itu. Jadi ya terus aja diulangin gitu. Karena ini membuat khawatir, karena ini membuat kita takut, tentu saja ini akan berdampak pada kesehatan mental kita yang tidak stabil atau unstable, teman-teman. Kenapa bisa sampai sebegitu berdampaknya? Karena antara orang yang satu dengan orang yang lain, ini reaksinya beda. Ada orang yang ketika dia takut, ketika dia khawatir, dia jadi menghindari problemnya. Aku khawatir nih terhadap masa depan aku. Ya udahlah, skripsiku nggak usah aku kerjain aja lah, biar aku bisa terus-terusan kuliah. Ada yang seperti itu. Apalagi kalau mungkin buat teman-teman yang SMA tuh kita lulus bareng ya. Tapi kan kalau buat teman-teman yang kuliah, kita lulusnya sendiri-sendiri. Cari yang hal-hal lain gitu ya. Nggak mau ngerjain skripsi, cari hal-hal yang lain. Akhirnya kuliahnya mundur lama, misalnya. Terlalu banyak overthinking. Aduh, aku kok kayaknya nggak ini ya, nggak punya pasangan ya. Apa sebenarnya tuh aku jelek ya? Sebenarnya aku terlalu gendut ya? Aku hitam banget kali ya? Kulitku tuh putih banget, terus merah dan itu bikin nggak menarik ya? Akhirnya apa? Jadi nggak puas sama tubuhnya. Kesehatan mentalnya stabil nggak kalau nggak puas sama tubuhnya? Enggak kan? Karena kita mau cari gimana caranya biar menutupi kekurangan yang ada dalam diri kita. Gitu teman-teman. Jadi siklusnya adalah seperti ini. Kita overthinking, padahal yang kita overthinkingkan belum tentu terjadi karena kita takut, khawatir, cemas berlebihan, menghindar, akhirnya kondisi kesehatan mental kita nggak stabil. Kalau kondisi kesehatan mental kita nggak stabil, dampaknya apa aja? Banyak. Gangguan psikologis, jelas. Cemas,
bisa ke depresi, bisa ke mood swing, dan gangguan-gangguan psikologis yang lain yang jelas ada banyak banget. Gangguan pada fungsi tubuh. Kalau kita overthinking, makan terganggu, tidur terganggu, olahraga mungkin jadi tidak teratur. Gangguan nggak tuh pada fungsi tubuhnya? Iya kan, secara tidak langsung. Mungkin nggak sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Lalu, gangguan pada hubungan sosial. Kita insecure, nggak mau ketemu orang-orang. Jadi nggak punya teman. Padahal di usia-usia teman-teman sekarang, itu adalah usia di mana kita harus punya banyak eh, yang orang yang kita kenal, punya channel gitu ya. Biar apa? Biar kita bisa belajar banyak. Jadi selama teman-teman yang sudah ikut acara ini gitu paling nggak kamu punya channel lebih banyak gitu ya dibanding yang tidak ikut, kamu bisa berkenalan dengan banyak orang, at least hubungan sosialmu juga harusnya sih semakin baik. Kemudian, apalagi persepsi terhadap dirinya rendah, jelek gitu ya. Kalau kamu tidak stabil, kondisi mentalmu tidak stabil, biasanya yang dilakukan adalah apa? Menjelek-jelekkan diri sendiri. Kayaknya bodoh banget ya. Kok kayaknya aku nggak berguna banget ya? Kok aku tuh kayak gini nggak bisa sih? Padahal orang-orang bisa. Secara nggak sadar, teman-teman begitu. Relate sometimes. Mulai melakukan refleksi diri ya teman-teman habis ini. Bener nggak ya? Yang disampaikan ke dari Kak Audi itu aku banget apa enggak ya? Jadi ternyata dari overthinking bisa kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Cara mengatasi overthinkingnya apa? Yang pertama, teman-teman bisa melakukan self-compassion atau menerima dan memahami diri sendiri ketika berada pada situasi yang kurang menyenangkan. Teman-teman, ini karena overthinking itu ada di kepala kita, dan overthinking itu biasanya berkaitan langsung sama diri kita sendiri. Nah, kita perlu untuk memberi jeda, diem dulu, refleksi dulu, menerima diri kita lebih lanjut dulu. Sebenarnya, apa sih yang sekarang sedang kamu rasakan? Karena kalau kamu tidak melakukan refleksi diri, itu kan hanya ada di kepala kamu aja. Kita nggak bisa tahu mana sih sebenarnya yang paling urgent atau yang paling utama sedang kita rasakan. So, melakukan self-compassion itu bisa dilakukan agar kita lebih menerima dan memahami kondisi kita saat ini. Oke, ketika kita sudah tahu teman-teman sebenarnya kita ada di situasi seperti apa, kita kondisinya seperti apa gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin sedang kamu khawatirkan. Itu apa aja gitu. Jadi untuk memahami diri kita, refleksi diri itu tidak hanya hal-hal yang positif ya teman-teman. Kita juga perlu untuk menerima emosi-emosi negatif yang sedang kita rasakan. Jadi nggak apa-apa, jujurlah sama dirimu sendiri bahwa mungkin sekarang kamu sedang takut, mungkin sekarang kamu sedang khawatir, dan kamu punya banyak pikiran-pikiran negatif terkait kekhawatiran kamu. Itu nggak apa-apa. Itu boleh. Dan silahkan ajak diri kamu untuk menerima pikiran-pikiran itu. Ketika kamu sudah menerima, cobalah untuk melawan pikiran tersebut dengan berpikir kebalikannya dari hal-hal yang kita overthinking kan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita terbiasa untuk berpikir hal-hal yang negatif ya. Coba begini, teman-teman yang mungkin sudah semester 7 gitu ya, yang mungkin sekarang lagi pusing skripsi, takut skripsinya susah, ganti judul dan yang lain sebagainya, kemudian jadi tidak bersemangat dalam mengerjakan. Coba deh kita berpikir sebaliknya. Gimana kalau ternyata dosenku suka sama judul skripsiku? Gimana kalau ternyata itu semua mudah? Gitu ya. Kenapa harus melawan pikiran kita? Karena kalau bukan kita sendiri yang mencoba, siapa lagi? Ya nggak? Motivasi
Kan aku sudah bilang ya tadi, kita harus punya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Salah satunya adalah begitu. Mencoba berpikir hal-hal yang lebih positif. Hal-hal yang kita overthinking kan coba dipikir secara terbalik. Kalau kita sudah bisa gitu ya, sudah bisa melawan pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking. Coba deh teman-teman, temukan pengalihan. Pengalihannya apa? Cari aktivitas yang menarik perhatian kamu. Kalau tadi kamu sudah bisa melawan pikiran kamu gitu ya, otomatis kan kamu sudah tahu nih apa yang akan kamu lakukan agar si overthinking, ketakutan-ketakutan kamu itu tidak terjadi. Dialihkan. Dialihkan pikirannya agar si overthinkingnya itu tidak terjadi. Termasuk ketika kamu memang lagi pusing banget dan nggak tahu harus apa, carilah pengalihan terlebih dahulu untuk membuat diri kamu merasa lebih nyaman dan lebih tenang sebelum kamu mencoba memahami diri kamu lebih lanjut. Tadi di kolom chat ada ya yang bilang itulah kenapa aku sering banget mencari pengalihan karena aku overthinking kayak gitu ya. Boleh kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai dulu biar overthinkingmu itu sedikit turun. Terus habis itu kamu bisa berpikir lebih jernih lagi karena ketika kamu sudah menemukan pengalihan otomatis kan itu banyak energi yang baik dan kamu lebih happy ya gitu. Jadi bisa kamu cari nih aktivitas yang menarik perhatian kamu yang membuat kamu lebih nyaman sama diri kamu. Atau ketika kamu sedang overthinking terus-menerus teman-teman, silahkan kamu ambil jeda untuk latihan relaksasi pernafasan. Karena aku tahu overthinking itu kan nggak nyaman ya. Dan itu bisa mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain-lain. Sehingga perlu untuk menyamankan diri kita, yang paling mudah adalah relaksasi pernafasan. Jadi silahkan teman-teman ambil nafas lewat hidung, dihitung 4 detik, ditahan selama 7 detik, kemudian dihembuskan lewat mulut hitungan 8 detik. Dilakukan terus-menerus untuk membuat kita merasa lebih baik dulu badannya. Karena kan overthinking kadang nggak hanya ketika mau tidur ya, tapi sometimes, aduh nanti gimana ya kalau presentasiku nggak lancar, aduh gimana ya kalau nanti aku tidak bisa memaparkan tugas aku, aduh gimana ya kalau nanti nilaiku jelek, dosenku dan yang lain sebagainya, kalau teman-temanku nanya tapi aku nggak bisa jawab dan yang lain sebagainya. Ini kan termasuk bagian dari overthinking yang teman-teman rasakan ya. Nah, caranya teman-teman bisa relaksasi dulu agar lebih rileks, sehingga apa yang akan dilakukan itu jatuhnya jadi lebih baik. Oke, lalu apa lagi nih teman-teman yang bisa dilakukan? Monggo, boleh saja teman-teman kalau mau off dari media sosial. Overthinking itu berangkatnya dari mana? Membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa insecure. Paling mudah lewat mana? Instagram, TikTok, Twitter gitu ya. Meskipun Twitter kadang buat akun sambat ya, teman-teman ya, tapi kan tetap terlihat ya. Jadi kalau misalnya itu sangat mengganggu kamu, kamu boleh kok untuk offin sosial media kamu. Mute beberapa orang yang membuat kamu merasa terganggu. Blok kalau memang kamu mau ngeblok. Jangan ngerasa nggak enak. Karena kita yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Orang lain yang ngepost, emang tahu kalau kamu lagi insecure. Emang tahu kalau kamu lagi overthinking? Kan enggak. Jadi kita yang tahu mana orang-orang yang bikin kita merasa tidak nyaman, merasa insecure, silahkan untuk di-mute dulu, biar kamu gak nambah-nambahin beban pikiran aja kalau buka sosial media lagi gitu loh. Oke, gitu ya teman-teman, itu diperbolehkan ya, jangan sampai teman-teman menjadi, aduh nggak enak, dia kan teman aku dan yang lain sebagainya. Sosial mediamu adalah hakmu, jadi bebas. Lakukanlah apa yang membuat kamu senang. Kemudian teman-teman, karena sosial media sudah, lalu apalagi yang bisa kita lakukan nih mulai ke aksi ya teman-teman. Silahkan teman-teman buat skala prioritasnya teman-teman dulu. Overthinking itu akan ada banyak banget. Pikirannya sangat bercabang. So, biar kamu tahu mana yang harus kamu selesaikan, silahkan bikin skala prioritasnya dulu. Ini paling utama skala prioritas ini ya teman-teman. Bikin list. Dari hal yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Yang bisa kamu lakukan dulu sampai yang bisa nanti-nanti. Cuma yang sekarang jadi masalah adalah
Teman-teman mau nggak bikin listnya? Kan ini yang akhirnya jadi masalah. Mau aku udah ngomong gimana cara mengatasi overthinking A, B, C, D, E, F, G, tapi kalau teman-teman tidak fokus pada aksi, hanya mendengarkan saja, ya udah, nggak akan berhenti juga overthinkingnya. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nih, silahkan untuk fokus pada kelebihan kamu. Kalau tadi overthinking itu biasanya banyak ketakutan mengenai hal-hal yang kamu rasa kok kamu nggak capable gitu ya. Coba deh cari kelebihan kamu tuh apa. Kenapa harus mencari kelebihan kamu? Karena ini bisa menjadi poin untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa, aduh apa ya kak, kok kayaknya nggak ada ya. Oke, coba soft skill apa yang mau kamu tingkatkan? Yuk ikut pelatihannya. Kan bisa, itu juga bisa menjadi hal-hal kelebihan nantinya yang kamu punya. Gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah dirasa overthinkingnya sangat mengganggu, teman-teman sudah melakukan banyak hal tapi kok masih susah untuk hilang, dan ini jadi menghambat teman-teman baik di kegiatan sosial, kemudian kegiatan apa namanya diri sendiri gitu ya, mengganggu aktivitas diri sendiri, aktivitas dengan orang lain, bikin apa namanya hidupnya jadi nggak balance, misalnya jadi susah makan atau jadi makan terus, susah tidur atau tidur terus, nangis terus, marah-marah, emosi tidak stabil, misalnya teman-teman silahkan untuk meminta bantuan. Silahkan minta bantuan kepada orang terdekat atau mental health praktisi mental health ya teman-teman gitu. Di sini bisa psikolog kalau teman-teman memang mau melakukan konseling. Biasanya sih teman-teman lebih nyaman untuk curhat sama sahabatnya misalnya, atau curhat sama orang tuanya, atau sama kakaknya misalnya. Ya nggak apa-apa. Silakan untuk curhat dulu kepada orang-orang terdekat kamu. Kalau memang kamu rasa itu belum sangat membantu, silahkan untuk hubungi profesional, tenaga profesional yang bisa membantu kamu, yang akan menguraikan keruwetan isi kepala kamu, biar di kemudian hari kamu jadi jauh lebih baik dan kamu jadi lebih tahu sebenarnya kamu ini kenapa, sebenarnya potensimu di mana, dan apa yang bisa kamu lakukan biar overthinkingmu tidak mengganggu kamu dan tidak mengganggu kesehatan mental kamu. Oke, begitu teman-teman, ini ada satu quotes ya dari Buddha yang bagus banget ya. Nothing can harm you as much as your own thoughts unguarded. Jadi memang pikiran kita itu harus dijaga biar dia nggak kemana-mana dan tidak membuat kita terjerumus ke hal-hal yang buruk atau ke hal-hal yang negatif atau ke pikiran-pikiran negatif. Begitu teman-teman, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih sekali karena sudah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf kalau selama memaparkan materi ini masih ada kekurangan baik dari perbuatan maupun kata-kata ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi aku lebih lanjut di Instagram aku di @audividya atau via email aku di audividya@gmail.com. Tetap semangat dong, harus. Oke. Oke Kak, mungkin daripada kita berlama-lama nih lagi nih Kak, karena teman-teman juga aku yakin udah siap banget buat dengerin sharing-sharing dari Kak Rizky, mungkin langsung kita mulai aja nih Kak ya, buat sesi pemaparan materi. Boleh, siap. By the way, sebelum aku mulai, aku mau cek dulu suaraku kedengeran kan ya? Atau ada delay kah? Kedengeran Kak. Aman ya? Iya. Untuk Kak Aman Rizky. ya? Oke, cool. Thank you. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Sip, thank you so much ya, Davira tadi ya, for introducing myself gitu kan, dari CV ini kayaknya kayak mau ngelamar kerja gitu ya, teman-teman. Anyway, selamat pagi lagi teman-teman semua. Senang banget ya, ini by the way, kali pertamaku lagi untuk isi-isi atau sharing-sharing gitu ya, terkait dengan materi. Kayaknya udah agak-agak
postpone gitu kan beberapa bulan yang lalu gitu kan. Jadi hari ini bener-bener seneng banget dan excited banget gitu ya untuk bisa ngobrol sama teman-teman semua, belajar bareng-bareng hari ini gitu ya. Tadi udah sempat dengerin juga kan ya dari materinya Kak Audi. Again, thank you so much ya Kak Audi ya for sharing the materials super duper comprehensive gitu ya. I also learn new things from Kak Audi. Jadi mungkin aku melanjutkan aja nih gitu kan ya materinya dari Kak Audi gitu ya. Sip, kalau gitu aku boleh minta tolong ya tim untuk kayak share terkait dengan materiku. Siap. Oke, nah tadi sedikit dijelasin gitu ya, atau dikenalin sama Davira terkait diriku. Aku kenalan lagi biar lebih afdol. Jadi nama aku Muhammad Rizky, biasanya dia panggilnya Rizky gitu ya. Jadi boleh banget nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekarang kondisinya atau kayak lagi sibuk apa sih gitu kan. Tadi sempat di-share juga gitu ya. I currently working di salah satu tech company gitu ya di Indonesia sebagai culture engagement gitu kan. Kemudian juga lagi coba untuk creating community gitu ya, walaupun ini juga baru mulai lagi, yaitu peluk diri. Dan juga misalkan during the spare time tuh suka kayak ngobrol-ngobrol juga kayak gini, ataupun ngelakuin coaching gitu ya, terkait dengan life purpose individu itu sendiri gitu. Jadi salam kenal semuanya. So, hari ini kita bakal ngomongin sebuah topik yang sebenarnya tuh agak-agak interconnected ya, atau kayak terhubung sama apa yang tadi sempat Kak Audi sempat jelasin gitu. Hari ini kita bakal ngomongin soal stoicism atau stoic gitu karena aku mau coba tahu dulu ya, aku mau lihat dulu lapangannya seperti apa gitu ya. Teman-teman ada yang sempat denger nggak terkait dengan stoic ataupun stoicism gitu ya. Kalau ada yang sempat denger, boleh banget ditulis di kolom komentar. Aini, thank you for sharing. Belum. Teman-teman yang lain ada nggak? Sempet ya. Kalau Jotur sempat. Kalau teman-teman yang lain gimana? Belum ya? Wah, oke. Justru malah kalau misalkan belum, ini saat yang tepat ya untuk kita lebih mempertajam lagi gitu ya perihal stoicism itu apa, dan juga kalau misalnya yang udah sempat dengar coba kita tajemin lagi, dan kalau misalnya teman-teman ada kayak semacam insight tambahan atau hal-hal yang sifatnya tuh kayaknya Kariski salah nih gitu ya ngejelasinnya, itu boleh banget ya langsung di sharing aja gitu kan di kolom komentar gitu. So, hari ini kita bakal ngomongin soal stoicism. Nah, tapi sebelum itu, aku mau coba share a little bit terkait dengan learning virtual atau learning essentials kita hari ini tuh supaya kita belajar lebih enak, lebih efektif tuh kita ngapain aja gitu ya. Coba kita mungkin next dulu. Sip, kita mungkin next dulu ya. Nah, ini jadi learning essentials ya gitu ya. Aku yakin nih teman-teman kan tadi udah banyak banget ya kayak dapat insight dari Kak Audi gitu. Nah, supaya makin mantep lagi nih insight kita, aku mau coba encourage teman-teman untuk ngelakuin 3 hal ini ya. Gitu. Yang pertama, teman-teman kalau ada a piece of paper atau kayak ada journal, ada buku, ada kertas itu boleh banget ya ditarik gitu kan. Dan teman-teman bisa write down insight-nya, bisa write down kayak thoughts-nya teman-teman. Jadi supaya learning itu lebih efektif lagi. Kemudian be aktif gitu ya. Tadi seru banget, banyak banget apa namanya reaksi-reaksi yang datang di kolom komentar. Keep it up gitu kan teman-teman. Jadi boleh banget, misalkan boleh ditulis di kolom komentar ataupun kalau teman-teman ada jawaban-jawaban tertentu itu boleh banget juga ya di sharing ya gitu. Jangan malu-malu di sini. Pokoknya ini ruangnya aman banget buat teman-teman gitu ya. Sama yang ketiga itu adalah open your camera gitu. Kalau misalnya teman-teman memang nggak ada koneksi, gangguan koneksi internet, atau teman-teman mau lebih engage lagi sama environment sekitar, atau kayak teman-teman yang ada di sini, gitu ya, teman-teman boleh banget ya, open kameranya supaya wajah-wajah manisnya, itu bisa kelihatan gitu ya, sama kita semua. Sip. Nah, next-nya. Oke, nah jadi konsepnya tadi aku lupa ya udah jelasin atau belum gitu ya. Aku tuh salah satu ex mentor di salah satu startup education sih namanya 1%, kalau teman-teman sempat familiar atau enggak gitu. Nah sekarang aku mau coba membangun lagi gitu ya spirit mentoringku karena udah cukup lama gitu kan ya postpone atau kayak hiatus gitu kan dari si permentoringan ini. Aku mau coba infoin, semoga ini juga menarik buat teman-teman ya. Aku mau coba conduct free mentoring selama 60 menit untuk 2 orang gitu ya.
Tadi caranya tuh gampang supaya teman-teman mungkin bisa saling berbagi insights ya, gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang nggak sempet datang juga ke webinar kali ini, jadi teman-teman bisa banget ya share insights-nya hari ini terkait dengan materiku gitu ya melalui Instagram post ataupun feeds. Jangan lupa mungkin bisa juga di tag gitu ya atau di follow dulu Instagramku di depan gitu ya yang teman-teman udah lihat sendiri, dan juga di Instagram komunitasku di @peluk.diri gitu ya, dan juga make sure Instagramnya teman-teman nggak private, dan juga bisa disubmit insight-nya at the latest atau kayak yang paling terakhir itu di hari ini di jam 6 sore gitu ya. Nanti kalau misalnya insight yang paling mantap gitu kan, yang paling komprehensif gitu, aku bakal pilih dan teman-teman insya Allah gitu ya, kita bisa menjalankan free mentoring ini selama 60 menit melalui virtual session gitu. Gampang lah, nanti bisa kita atur gitu ya, waktu dan tanggalnya itu tanggal atau jam berapa. Tapi untuk topik mentoringnya, ini biasa yang aku handle itu, kalau teman-teman lagi coba bingung gitu ya, ke depannya mau ngapain sih, what is my life purpose gitu ya, let's talk about it, life purpose, and then the second one is self-knowledge. Kalau teman-teman masih bingung dirinya itu seperti apa gitu, karena itu bisa banget overthinking ataupun education or career gitu ya, karena sekarang aku juga lagi menata karir dan juga education planku ke depannya gitu. Jadi let's talk more di situ dengan mengikuti ini ibaratnya kayak game-game gitu ya, kayak challenge kecil-kecilan buat teman-teman bisa ikutin dan juga bisa berbagi sama teman-teman yang lain. Oke, sekian kalau untuk iklan-iklannya gitu ya. Kita langsung masuk aja ke sesi stoicism itu sendiri. Kita next. Oke, ini salah satu bagian yang paling aku suka dari sebuah webinar gitu ya. Aku mau coba bawa teman-teman untuk sedikit ambil jeda, gitu tadi kalau kata Kak Audi ambil jeda gitu ya, untuk take a moment to reflect, gitu kan ya. Aku pengen tanya deh, kapan terakhir kali teman-teman tuh ngerasanya tuh kecewa dengan sebuah keadaan, hasil, ataupun situasi? Ini kapan nih terakhir kali teman-teman? Mungkin nggak harus kecewa ya, mungkin sedih, mungkin marah, mungkin bete, unmood, atau apapun itu. Kapan? Mungkin boleh ya share di di kolom komentar gitu ya. Wih, gercep banget nih. Ini Aini tangannya cepet banget ya, luar biasa ngetiknya. Tadi pagi Kak dapat pengumuman kalah lomba. I'm sorry to hear that Aini. It's okay, gitu kan ya. I know that you've done your best gitu kan ya di situ. Dan I also thank you for sharing juga ya, Aini gitu kan. Anggi kemarin, Rizka semalam gitu ya. Vira kemarin, Nanda kemarin. Wah, ini kaum-kaum overthinking nih. Kalau misalnya katanya Kak Audi gitu ya. Yang lain gimana? Kapan terakhir kali ngerasain kecewa, sedih, ataupun marah sama situasi dan juga hasil? Kemarin. 2 hari yang lalu, Kak. Wah, teman-teman makasih ya udah sharing di kolom komentar gitu. Ini kalau kita lihat sebenarnya kalau dari kolom komentar gitu ya. Oh ini Dita juga. Aku mau bacain ya kolom komentarnya teman-teman nih. Mungkin ada beberapa situasi di mana ekspektasinya tinggi soal hasil IPK ataupun apa nih IPS ya. IPK atau IPS gitu sih Kak. Jadi kayak hasilnya nggak sesuai sama usaha. Totally relate. Novita, kecewa sih tiap hari rasanya kalau nggak produktif, sebel sendiri ya kalau sangat produktif. Padahal sebenarnya kayak, apakah kita selamanya akan produktif gitu ya? Padahal produktif itu aja dinamis banget gitu kan sebenarnya, naik turun sebenarnya. Tapi thank you, thanks a lot for sharing gitu ya, terkait dengan situasinya, pengalamannya teman-teman semua gitu. Nah, kalau aku lihat-lihat di sini sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang ternyata bisa banget dirasakan gitu kan ya dalam waktu deket-deket, sering banget lah gitu ya. Tadi ada yang 2 hari, semalam bahkan, ada yang mungkin baru banget ngerasain hal tersebut, and it's totally normal. So kita let's move on to another questions gitu ya. Kita move on dulu ke sesi pertanyaan berikutnya gitu ya. Kita next dulu deh. Tadi sebenarnya udah ada yang menyebutkan kata kuncinya sih. Tapi aku mau tanya dulu ya ke teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang sebenarnya ngebuat perasaan tersebut itu tuh muncul? Tadi ngerasanya sebel karena nggak produktif, atau tadi sedih karena hasilnya nggak sesuai, dan lain sebagainya. Kira-kira apa? Apa pemicu atau faktornya? Gitu kan ya, antecedents-nya.
Berat banget nih garisnya ngomongnya. Pokoknya apa nih faktornya yang memicu perasaan tersebut itu muncul. Ini awesome nih teman-teman, luar biasa. Kegagalan yang tidak sesuai ekspektasi, expectation. Thank you Heidi. Cindy, expectation, ekspektasi. Konita, ekspektasi diri sendiri. Tiara, ekspektasi yang ketinggian. Wah, ini ekspektasi. Oh, aku suka answernya Widya Novitasari gitu. Lagu galau waktu malam. Weh. Lagu galau waktu malam, ekspektasi diri itu kayaknya memang jeda yang sebenarnya kalau nggak kita kelola dengan baik tuh bisa jadi overthinking banget ya. Ini nanti ke materinya Kak Audi nih. tapi kalau dari sini tuh aku ngeliatinnya ada satu kunci, ada satu kata kunci yang bisa nge-describe faktor yang bisa mempengaruhi teman-teman ngerasain hal seperti itu, yaitu expectation. Gitu kan ya, expectation yang terlalu tinggi atau ekspektasi yang nggak sesuai sama kenyataan atau idealnya gitu. Atau kalau kita bilang karena sering dapat asumsi dari orang sekitar kalau kita tuh pemalas gitu atau mageran banget. Padahal kita nggak gitu. Nah, ini menarik, yaitu label ya. Ada label yang diberikan sama diri kita, sehingga secara subconsciously gitu ya, antara di tengah-tengah sadar dan tidak sadar, teman-teman tuh jadinya terpaku gitu kan sama dirinya sendiri, diri teman-teman tuh seperti apa, dan itu mempengaruhi the way teman-teman itu bereaksi gitu kan ya. Jadi thank you banget untuk di-sharing teman-teman semua. Nah, salah satu hal yang tadi sempat banget dijelasin sama teman-teman itu adalah expectations. So let's move on. Kita boleh ke next materinya. Yes, sometimes we create our own heartbreaks through our expectations. Kadang tuh sebenarnya yang ngebuat kita sakit, yang ngebuat kita tuh marah, yang ngebuat kita tuh sedih gitu, itu adalah ekspektasi yang secara sadar maupun tidak sadar tuh dibuat oleh diri kita untuk diri kita, atau oleh orang lain untuk diri kita. It might sound cliche gitu ya, ini mungkin cliche banget gitu, wah ini mah kata-katanya sering banget Kak Rizky didengerin gitu kan, expectation kills dan lain sebagainya gitu. Ya, congrats gitu, karena expectation sometimes itu bisa kills us gitu, and it's something yang bisa membuat kita mungkin tadi jadi overthinking, karena kita punya ekspektasi untuk, wah aku lebih bisa juara, dapat 3 besar nih di suatu kompetisi gitu. But then ketika teman-teman itu nggak dapat juara atau dapat 5 besar only, gitu kan ya, teman-teman sedih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sebuah achievement atau proses yang teman-teman buat untuk ikut lombanya, untuk mempersiapkan lombanya, untuk mencapai suatu posisi tertentu, ini something yang perlu teman-teman grateful for, right? Ini something yang perlu teman-teman juga lihat, si aku nih, diriku ini tuh udah mencoba untuk berjuang sedemikian rupa nih. Sedemikian keras gitu diriku untuk mencapai apa yang mau aku capai gitu. Tapi kadang ekspektasi itu menutup semua prosesnya, menutup jalannya. Jadi yang tadinya jalannya itu sebenarnya kiri kanannya itu banyak banget pemandangan yang indah, teman-teman cuma lihat yang di depan doang. Itu banyak tabrakan, ternyata ada macet dan lain sebagainya. Tapi teman-teman sebenarnya susah lihat kiri kanannya gitu. Mungkin di kiri ada ibu-ibu yang lagi nyuapin anaknya dengan riang hati. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita syukurin gitu. Nah terkadang balik lagi gitu ya, expectation yang membuat kita tuh kadang jadinya sakit gitu, pusing kepala kita ya, gitu kan, overthinking jadinya gitu. Nah kita next ya. Nah, sekarang question saya pasti kayak gini, oke Kak Rizky, I got it gitu. Mungkin expectation tuh kadang suka nggak bagus ya Kak, gitu kan, suka bikin pusing dan lain sebagainya. So the question is, what can we do to manage our expectations so that we can be happier? Gimana caranya kita bisa memanage atau mengelola emosi kita sehingga emosi kita, atau semoga kita tuh bisa jadi ngerasa lebih baik, kita bisa lebih happy, kita bisa lebih menjalani hidup dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya. Oh berat ya, tapi benar kayak gitu. Gimana ya caranya bisa nge-manage expectations kita, gitu kan ya. Let's talk more di sesi ini. Kita coba ngobrol bareng-bareng, gitu ya. Teman-teman kalau ada jawaban-jawaban tertentu yang kayak, menurut gue sih ini ya Kak, gitu. Menurut aku sih B ya, dan C dan sebagainya.
Silakan. Nah, kita next dulu tapi. Nah, salah satu filosofi atau salah satu mindset kali ya, mindset atau principles yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa lebih presence dan juga lebih sadar sama hidup kita dan juga lebih bisa melihat gitu ya keindahan hidup kita itu adalah dengan stoicism gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sempat dengar kayak bukunya Pak Henry Manampiring gitu ya, yaitu filosofi teras gitu yang aku pribadi baru banget juga selesai baca gitu ya di minggu kemarin, pas banget makanya dapat topik kayak gini, kayak pas banget ya, baru kelarin di buku ini kok tiba-tiba dapat tawaran ini, jadi pas banget gitu ya. Mungkin teman-teman sempat dengar gitu terkait dengan filosofi teras ataupun terkait dengan stoicism. Glade, namanya Glade kan ya, aku tahu salah baca, ya benar, Glade. Udah baca tapi belum selesai gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja baca filosofi teras ini. Memang kadang perlu dicerna lebih banyak lagi gitu ya. Tapi Glade bisa sharing juga ya, apa yang Glade dapat gitu ya, dapat dari buku itu dan bisa di-share ke teman-teman semua gitu. Tapi ini adalah salah satu aliran filsafat yang sebenarnya berfokusnya itu tuh pada gimana caranya kita bisa meregulasi diri kita sendiri. Fokusnya itu tuh pada pengelolaan diri. Dan ngebuat seseorang itu jadi jauh lebih paham. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita sendiri dan juga di sekelilingnya teman-teman semua. Itu membuat si filosofi ini tuh sekarang banyak banget ya dipakai. Di bisnis filosofinya stoicism gitu kan ya. Di education semuanya filosofinya stoicism gitu. Nah, tapi jangan sampai teman-teman tuh ngerasa bahwa wah ini apa-apa tuh jadinya stoicism gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi itu bukan bentuk stoicism, mungkin itu bentuk defensif kita gitu kan. Misalkan kayak di stoicism itu bilang kalau you cannot control everything gitu misalkan. Tapi teman-teman jadinya kayak pasrah. Gitu. Lalu jadi kayak pasrah, oh, nggak bisa dikontrol. Saya mah pasrah aja, saya mah jalan aja gitu ya. Ya itu it might be good gitu ya. Itu bisa jadi good gitu. Tapi gitu kan ya, jangan sampai filosofi ini tuh justru malah membuat teman-teman tuh malah jadi nggak berdaya dan nggak terempower sama kehidupannya teman-teman semua. Jadi nanti ketika aku membawa materi ini gitu ya, teman-teman juga aku berharapnya teman-teman tidak menelan itu mentah-mentah, tidak udah deh ditelan aja gitu, karena sih bilangnya kayak gitu. Enggak, tapi teman-teman coba bawa lagi dalam diri teman-teman mana yang sekiranya bisa masuk ke dalam diri teman-teman, mana yang sebenarnya bisa dimodifikasi dengan gayanya teman-teman sendiri. Itu ya, that's the principle dari materi kita hari ini. Materi. Belajar kita hari ini. Berat banget kalau materi. Sip. Next. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa hal yang lebih dalam lagi, aku mau coba share dulu ya. Ini tuh adalah principles yang sebenarnya itu aku ambil, aku rangkum dari buku yang sebenarnya cukup tebal itu gitu ya, dari banyak articles, dari banyak journal gitu ya. Aku mau coba mempermudah teman-teman untuk lebih paham prinsip stoicism itu seperti apa berdasarkan sebenarnya kan tokohnya tuh banyak banget ya. Kalau baca bukunya tuh kayak agak menghafal sejarah gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling sering banget muncul gitu ya, yang memang sekarang modern banget gitu ya dibawanya, itu ada Epictetus, kemudian ada Seneca, dan juga ada Marcus Aurelius, betul, Marcus Aurelius gitu. Nah, ketiga tokoh ini punya prinsip terkait dengan stoicism. Yang pertama itu adalah focus on what you can control. Ini kayaknya sering banget gitu ya. Teman-teman pasti dengar gitu terkait dengan ini nggak bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan itu adalah A, B, dan C gitu. That's the thing. Karena menurut Stoic itu sebenarnya hidup itu tuh memang kita expect aja kalau memang banyak banget cobaannya gitu. Stoic itu bilang kayak hidup itu emang tidak mudah. Hidup itu penuh perjuangan gitu. Jadi let's focus on things that we can do untuk bisa mengoptimalkan hidup kita jadi jauh lebih punya makna. Makanya si Stoicism bilangnya kayak, lu fokus aja deh sama apa yang bisa lu kontrol saat ini. And ini one thing yang aku share di sini adalah beberapa principles yang aku rasa ini bisa aku terapkan di dalam hidupku. Jadi nggak aku telan mentah-mentah.
Ini something yang memang sangat membantuku untuk bisa ibaratnya bisa lebih waras gitu ya dalam hidup kita gitu ya. Dalam jalani hidup gitu. Focus on what we can control. The second one is focus on doing good things. Jadi kayak Stoic itu tuh mengajarkan kita untuk kita fokus aja yuk untuk ngelakuin hal yang baik-baik aja buat diri kita dan juga orang lain gitu. Karena sebenarnya tendensi diri kita di dalam diri kita gitu kan ya, itu tuh memang cenderung untuk bisa mengenergi atau mengalokasikan energi positif keluar. Makanya Stoicism tuh bilangnya kayak fokus aja deh ke doing, ke lakuin hal yang baik gitu. Sama yang ketiga, trust with your destiny. Gitu. Ini something yang sebenarnya mungkin terdengarnya agak-agak ini ya, agak-agak kayak terlalu pasrah atau mungkin agak-agak apa ya, mungkin agak-agak terlalu pasrah dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi sebenarnya aku sih pribadi memaknai hal tersebut ini sebagai hal yang kayak si Rizky ini gitu ya, hadir di dunia ini tuh pasti punya akhirnya gitu kan, punya destiny-nya gitu kan ya. Dan ketika aku bisa mengilhami tersebut, bisa mengamini dan bisa kayak apa ya, melihat bahwa si Rizky ini punya purpose gitu ya, si Rizky ini punya sense of purpose gitu. Ini membantuku untuk mencintai prosesnya. Gitu, kayak proses yang aku lalui sekarang nih, di usiaku yang sekarang gitu ya, ini adalah membantuku untuk reach my destiny. And I don't need to be worried about the future gitu. Karena sebenarnya memang si Rizky ini tuh lagi menjalankan hal yang sebenarnya memang arah yang udah dia lakukan, yang udah dia arahkan gitu. Tapi tugas kita adalah mendiscover. Itu kunci dari si Epictetus, dibilang discovering ways, dibilang gitu. Yaitu apa namanya, menemukan jalannya si Rizky ini untuk reach the destiny. Yang sebenarnya apapun destiny-nya, itu bisa jadi baik-baik aja ataupun buruk-buruk aja. Jadi sebenarnya kayak buruk dan baik itu sebenarnya kayak ya akan ada aja dalam hidupnya teman-teman. Gitu. And that's principles. Gitu. Nah ini mungkin kedengarannya kayak agak-agak pagi-pagi belajarnya filosofi banget nih Kak Rizky gitu ya. Kayak terlalu apa namanya berat gitu kan ya. Tenang. Tapi kita bakal ngebahas Stoic ini jadi jauh lebih bisa terurai. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya itu adalah gimana Kak caranya kita bisa lebih sedikit stoik gitu. Kita bisa lebih pelan-pelan lebih stoik gitu. Nggak usah bulu-bulu kayak menjadi si Epictetus, menjadi apa namanya Seneca gitu ya. No need gitu ya. Jadi teman-teman diri teman-teman aja, jadi Davina, jadi Karina gitu kan ya. Tapi gimana caranya kita bisa mengabsorb gitu ya prinsipal yang sebenarnya maha bagus itu ke dalam hidup kita gitu ya. There's a lot of things, banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman lakukan, tapi aku mau ngebungkusnya ini 4 aja, supaya kita jauh lebih bisa terfokus dan akhirnya ini bisa lebih relate sama kehidupan kita. Gitu, ada 4. Yang pertama itu adalah radical acceptance, yang kedua adalah be more mindful with your own expectation, jauh lebih sadar sama ekspektasi dirinya teman-teman, ini relate ya, sama questions yang tadi ya, sama pertanyaan yang tadi. Yang ketiga, looking inward, lihat ke dalam diri. Dan yang keempat itu adalah imagine the worst that could happen. Nah, ini sebenarnya agak kontradiktif sama apa yang sebenarnya Kak Audi sempat share gitu ya. Kita bisa melawan pikiran gitu kan ya dengan hal-hal yang sebenarnya bisa jadi lebih baik gitu. Nah, kalau di Stoic gitu, again ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi gimana caranya kita memaknakan. Psikologi itu ilmunya kayak gitu guys. Gitu kayak nggak bisa saklek semena-mena untuk kayak mengilhami aja, tapi ibaratnya kayak di puzzle gitu, dibuat puzzle cocok apa enggak gitu. Nah kita bakal ngebahas ya 4 ini tuh kayak bentuknya seperti apa gitu. Nah kita masuk ke pertama, radical acceptance. Kita next. Nah radical acceptance itu sebenarnya itu adalah bentuk kita benar-benar membantu kita untuk sadar sebenarnya actual conditions kita atau situasi atau kondisi kita saat ini tuh seperti apa. Gitu kan ya. Dan juga ada proses menerimanya. Nah, padahal yang paling susah atau bagian tersusah dalam hidup kita tuh kadang adalah menerima. Accepting apa yang terjadi sama diri kita dan lingkungan kita. Nah, ini salah satu yang benar-benar aku ilhami gitu ya. Ketika aku belajar
stoik gitu ya, dari aku 1% dan lain sebagainya. Tentu nggak semuanya aku apa namanya, aku semuanya pengen pelajarin gitu kan ya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya ini sangat amat membantu kehidupanku. Nanti aku bisa sharing sedikit ya, mungkin agak lebih personal. Tapi happiness begins with a clear principle. Some things are within our control, some things are not. Gitu. Ini salah satu hal yang sebenarnya gini. Ini banyak banget, nanti Kak Audi mungkin bisa sharing juga ya. Mungkin Kak Audi jauh lebih expert on it gitu kan. Beberapa jurnal terkait dengan apa namanya depression, anxiety, kecemasan, depresi, dan gangguan psikologi atau mental disorders lainnya itu salah satu faktornya, karena psikologi nggak pernah satu faktor gitu ya, multifactorial, itu adalah the way kita kesulitan kasarnya move on dari past kita, ataupun justru malah terlalu cemas sama apa yang terjadi di masa depan. Gitu kan. Nah, supaya bisa ngebalancing it out gitu ya, bisa apa tuh balancing, bisa menyeimbangkan antara future dan juga past, masa lalu dan juga masa depan. What we can do is, mungkin bahasanya kalau sekarang tuh yang lagi mungkin banyak needs itu adalah mindfulness gitu kan ya, mirip-mirip lah, kita present di sini kini gitu ya, benar-benar fokus sama apa yang dirasakan dan dialami saat ini, tanpa berusaha memberikan judgement tertentu ataupun mempredik apa yang terjadi di masa depan. Nah, ini tuh something yang sebenarnya kalau terkesannya tuh simple, sederhana, tapi sebenarnya ketika dilakukan itu sulit, tapi ketika udah coba dilakukan, itu bisa jadi habit yang powerful banget. Karena dulu tuh kalau misalkan aku cemas, kalau misalkan aku stres, aku apa namanya, ngerasanya kayak nggak nyaman banget gitu ya, aku tuh keep thinking of it gitu, kayak wah ini gimana ya caranya bisa kayak lebih keren lagi, gimana ya caranya bisa perform di sebuah tim, gimana caranya aku bisa dipromosi di kantor, gimana caranya bla 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 bla, gitu kan ya. Tapi ketika aku mulai mengabsorb mencoba menginternalisasi gitu ya, si radical acceptance ini membantuku untuk kayak, hey, future is uncertain. Masa depan itu tuh nggak sama sekali nggak jelas gitu. Tapi posisiku sekarang yang ingin, misalkan aku pengen perform di sebuah tim gitu ya, yang aku melakukan tersebut itu adalah apa? Gitu kan. Itu membawa aku tuh kayak fokus on things yang aku bisa lakukan sekarang. Gitu. Itu kalau ada kejadian yang lagi heboh, kejadian ada yang lagi kurang mengenakan, kayak belum lama deh, 1 minggu yang lalu tuh baru terjadi sama diriku gitu ya, if I can share gitu. Aku lagi hujan, aku lagi bawa kendaraan di tol gitu ya, lagi hujan super duper cloudy yang benar-benar nggak kelihatan banget gitu ya, deres banget, lagi pelan-pelan banget gitu kan ya, aku udah pakai lampu, everything oke banget lah, ibaratnya kayak ya udah aku steady aja, depanku juga super jauh gitu kan ya, jarak mobilku yang di depan tuh super jauh lah, ada jaraknya. Tiba-tiba di belakang ada yang nabrak aku cukup kencang, tuh gitu, kayak kaget banget gitu kan, karena kayak satu itu di tol, kalau mobilku kemana-mana, wah mungkin nyawaku sudah hilang gitu kan. Ketiga, itu banyak banget hal-hal yang bisa terjadi saat itu yang buruk gitu. Tapi ini something yang mungkin aku bisa bilang kayak setelah aku belajar untuk menghadapi si radical acceptance ini, yang bisa aku lakukan saat itu adalah aku cuma kayak tarik nafas, kayak benar tarik nafas, terus aku ngeliat lingkunganku, kayak aku ngeliat bundaku, ibuku gitu, lihat bundaku sebelah kiri aman, aku ngeliat tanganku juga sekelilingku kayak oke, masih aman, aku baru kayak keluar mobil maksudnya. Gitu kan. Dan itu tuh benar-benar kayak dulu mungkin younger self aku mungkin dulu marah kayak ini orang crazy nih gitu kan ya, ini orang parah nih gitu kan ya. Tapi ketika si radical acceptance ini udah aku lakukan gitu ya, aku coba latih gitu, nggak langsung instan, itu tuh menurut aku kayak ya emang ini udah kecelakaan yang nggak bisa gue kendaliin gitu. Ketika gue marah, it doesn't change anything, itu nggak membantu aku merubah segalanya, karena kondisinya mobil aku udah parah di belakang and aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
yang bisa aku lakukan itu adalah lebih ke nanya ke ibunya, what happened, yang kebetulan abang aku ibu-ibu. Kenapa, ada apa Bu gitu, karena aku tahu juga dianya yang kayak gimana udah panik, apa namanya, udah kelihatan banget lah shaking, ngomongnya udah nggak jelas gitu. Tapi dengan radical acceptance itu membantu aku tuh kayak si ibu ini pun juga melakukan hal tersebut di luar kendalinya dia gitu. Jadi instead of marah-marahan, aku cuman kayak mengajak ibunya ke pinggir tol gitu kan, yang mendiskusikan, aku checking dulu ke ibu-ibunya terjadi kayak baik-baik aja kah dan lain sebagainya, baru kita ngomongin masalahnya. Dan ternyata dengan kita lebih bisa, of course aku deg-degan gitu ya, tapi ketika kita bisa lebih punya radical acceptance ini, itu membantu kita untuk jauh lebih rasional dan jauh lebih tenang ketika mengalami situasi yang nggak enak. Akhirnya lebih bisa conversationnya lebih nyaman. Ibunya mau ganti rugi, ibunya sekarang tuker kontak sama aku, belum lama ibunya pun jadinya ngirim makanan ke rumahku, kok jadi saudara sekarang kita gitu kan ya. Jadi things yang mungkin hal-hal yang kita bisa aplikasikan ini tuh impact-nya besar banget gitu, dan itu jadi jauh lebih baik gitu. Walaupun aku kecewa dan sebel gitu ya karena itu kelalaian ibunya, tapi my behavior, my actions itu tuh masih ada di kontrol diriku. Jadi aku masih bisa gitu melakukan hal baik untuk diriku dan juga orang lain. That's the radical acceptance. Gitu ya. Kita next. Nah, be more mindful with your own expectations. Jujur aku juga masih belajar, teman-teman. Karena expectations itu tuh something yang kayaknya agak naturally terbentuk gitu kan ya. Kayak kita punya ekspektasi itu benar-benar kayak wajar gitu. Mungkin ekspektasi itu yang bisa membuat kita tuh hidup dan juga keep going gitu ya, terus berjalan gitu. Tapi suatu hal yang berlebihan itu kan pasti akan jadi jauh lebih, bukan nggak baik, tapi berisiko. Berisiko untuk kecewa, berisiko untuk lebih sedih, berisiko untuk marah gitu. Nah, gimana caranya aku bisa jauh, atau kayak gimana caranya kita bisa lebih mindful, lebih sadar sama ekspektasi kita sendiri itu gimana? Sekarang aku jadi jauh lebih fokus sama why. Ketika aku punya ekspektasi terhadap diriku ataupun situasi, terhadap orang lain juga, aku tuh tanya, kenapa ya gitu? Apa yang ngebuat aku tuh punya ekspektasi sebesar itu sama orang lain, atau sama diriku sendiri gitu? Misalkan, ketika aku punya junior associate di kantor misalkan gitu. Karena ekspektasiku tuh kalau mau ego tinggi banget gitu. Aku pengen dia jauh lebih, dia mandiri, dia bisa ngolah data lebih cepat gitu. Kayak pasti ekspektasiku banyak gitu sama juniorku di kantor. Tapi kadang kadang aku pause dulu nih, kayak bentar Ki gitu. Kenapa nih lu punya ekspektasi sebesar ini sama si junior ini gitu? Oh ternyata gitu kan ya, ada personal belief atau kayak kepercayaan diriku yang aku bawa gitu. Aku percaya in order to perform, aku perlu untuk melakukan hal yang ekstremal selalu perform, selalu mendeliver sebuah pekerjaan beyond what my boss said gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu. Nah, ternyata si expectation itu tuh menjadi trigger aku untuk jadi jauh lebih stres ketika melakukan pekerjaan. Walaupun ya aku dapat pujian, aku di-recognize, aku misalkan dapat reward dan lain sebagainya, but sometimes kayak di proses aku jadi jauh lebih tidak menikmati gitu. Kayak, pusing banget ya ini guys gitu, kayak help me gitu kan, kayak di kantor kayak orang masih kayak beli kopi kenangan, beli Starbucks gitu ya. Kok gue kayak, lu jangan paksa gue mau kerja gitu. Kok kayak gitu kan ya. Nah, itu kita perlu untuk be careful with your expectations gitu. Jangan sampai ekspektasi ini tuh justru malah membuat dari teman-teman tuh kehilangan momen-momen baik dan juga kehilangan hal-hal yang sebenarnya lebih esensial, lebih penting gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kadang ekspektasi yang kita buat, ekspektasi yang kita rasakan itu adalah ekspektasi orang lain yang diberikan ke kita. Misalkan Rizky nanti kalau udah gede jadi entrepreneur ya kayak papa gitu, misalkan gitu. Atau kayak Davina gitu kan, aku pakai Davina terus nih contohnya. Davina gitu kan ya, Davina kalau bisa nanti pas udah berkeluarga, Davina di rumah aja ya, jangan ikut suami dan lain sebagainya. Atau kayak Davina kalau bisa punya kerja sampingan ya, supaya lebih cepat financial independent dan lain sebagainya gitu. Nah kadang itu kan kayak membentuk ekspektasi kita sendiri.
gitu kan ya. Nah, terkadang yang jalanin hidup kita tuh kan sebenarnya kita sendiri ya. Tapi kok serasanya kita tuh di-drive sama orang lain gitu. Di-drive sama ekspektasinya orang lain gitu. Nah, kadang itu kan membuat kita jadinya kayak, ya ibaratnya gini nih, kamu udah tahu kamu mau kemana sebenarnya. Tapi ada orang lain yang mendistraksi kamu kayak, bukan ke kanan, tapi ke kiri gitu. Pasti kayak langsung, kemana gue pergi? Kemana gue pergi? Kanan atau ke kiri? Gitu. Padahal sebenarnya ketika kamu ngikutin orang lain ke kiri, dan ketika hasilnya itu memang misalkan buruk, ataupun baik sekalipun, kadang mungkin nggak membuat teman-teman jadi kayak lebih puas, karena it's not my own decision gitu. Kayak, ini bukan apa yang mau aku lihat loh di sebelah kiri gitu. Aku pengen yang sebelah kanan sebenarnya. Nah, tapi beda ketika teman-teman mau ke kanan gitu kan ya. Karena itu teman-teman dalam diri sendiri, ekspektasinya juga bisa lebih disadar gitu. Sadar kalau ada ekspektasiku sendiri gitu ya. Teman-teman akan jauh lebih bisa, if things didn't go according to our plan gitu. Ketika suatu hal nggak sesuai sama planku sebelumnya, nggak apa-apa. Karena memang ini adalah sebuah responsibility yang memang aku ambil gitu. Nah, kadang ya it's not your own responsibility untuk mengikuti expectation dari orang lain ataupun ke orang lain gitu. Jangan sampai kayak, mungkin yang paling sering terjadi itu adalah ibu ke anak kali ya gitu. Orang tua ke anak kayak, pengennya sih kayak anak itu jadi A, jadi B, jadi C gitu. Kadang sebenarnya itu tuh yang membuat teman-teman jadinya punya expectations yang besar, padahal sebenarnya kayaknya ini bukan responsibility-ku juga deh untuk benar-benar menuruti terus-menerus apa yang sebenarnya orang lain tuh dikte untuk aku gitu. Jadi mindful ya sama ekspektasinya gitu. Kalau ekspektasinya ini dibuat untuk diri teman-teman, dan ini memang teman-teman bisa responsible dan punya courage atau keberanian untuk ambil itu, ambil. Tapi kalau enggak, nggak usah. As simple as that. Kita next. Nah, looking inward, understanding your emotions or thoughts gitu. Nah, mungkin aku bisa sharing ini tuh salah satu hal yang sangat amat membantuku untuk bisa jauh lebih, satu, less overthinking. Jadi ini masuk ke materinya Kak Audi gitu ya. Yang kedua, aku jadi jauh lebih stoic karena aku jadi lebih paham kayak diriku tuh lagi mikirin apa sih gitu. Dia rasional apa enggak ya? Karena stoic itu kan bilangnya kan kita tuh semuanya rasional gitu. Tapi again, ini pendapatku pribadi gitu ya. Ini opiniku pribadi, ini cara aku memasak stoicism itu sendiri gitu. Aku merasa walaupun individu itu rasional, tapi sebenarnya tuh kita tuh nggak bakal lepas dari sisi emosional kita gitu kan ya. Karena ya manusia kita punya amigdala gitu ya, kita punya otak yang memang didesain untuk kayak meng-capture emotions gitu ya. Dan itu tuh nggak bisa membuat kita jadi fully atau 100% rasional gitu. Nah, gimana caranya aku bisa, atau kayak gimana caranya kita bisa ngebalance antara yang rasional dan juga emosional adalah dengan cara take a step back dan juga looking inward. Masuk ke dalam diri sendiri gitu, masuk ke dalam pikiran kita sendiri. Dan ini salah satu yang diajarkan sama mindfulness teacherku. Nah, ini mungkin aku bisa share terkait dengan journal. I have 3 journals di sini. Gitu ya, teman-teman. Aku punya 3 jurnal di sini, yang ini Be Honest, ini Purposeful, dan ini Gratitude gitu. Jadi 3 hal ini tuh benar-benar membantuku untuk kayak memproses sekarang tuh aku lagi ngerasain apa gitu. Kalau Be Honest, ketika aku lagi overthinking, kayak aku pengen jujur, aku tuh lagi ngerasain apa gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, ini mungkin nanti bisa dijelasin juga ya. Itu isinya benar-benar tulisan gue semua gitu, kayak ya udah gitu, day by day kayak aku ngerasainnya apa gitu, dan kayak lagi mau bahas apa gitu. Nah, strategi yang memang benar-benar sangat membantuku untuk bisa nge-looking inward ke dalam diriku sendiri itu adalah, satu, take a step back, teman-teman mundur dulu ke belakang, kemudian deep breath, teman-teman bisa ngelakuin hal, tadi teknik relaksasi yang sempat di-share juga sama Kak Audi, kemudian teman-teman bisa fokus perhatikan perhatianmu saat ini. Kemudian teman-teman tuh bisa tanya, sebenarnya teman-teman tuh lagi mikirin apa sih? Biasanya kalau lagi overthinking itu misalnya gini, aku takut banget gak dapet universitas favorit yang memang aku pengen banget gitu. Sadari dulu. Jangan langsung ditolak. Jangan langsung diubah. Disadarin dulu. Gitu kan ya. Karena diterima dulu emotionsnya. Emosi itu salah satu, mindfulness teacherku tuh selalu bilang, Rizky, emosi itu adalah passengers. Emosi itu adalah tamu. Kapanpun bisa datang. Kapanpun bisa mengetuk pikiranmu untuk dilihat. Tapi mereka akan pulang.
gitu. Jadi sebelum mereka itu diusir, sadari dulu, buka dulu pintu kamu, gitu kan ya, untuk ngebantu kamu untuk tahu sebenarnya apa yang datang, gitu. Misalkan tadi masuk sebuah pikiran itu adalah takut gak dapet kampus favorit. Nah, sekarang teman-teman bisa challenge thoughts ya. Tadi Kak udah sempat share juga, tantang dulu pikirannya, challenge your thoughts, gitu kayak, is this rational, is this true, atau ini asumsiku. Nah, kadang itu kayak super super ngablu, karena kalau kita lagi overthinking tuh yang kepikiran cuman kayak worst case-nya, jelek-jeleknya aja. Tapi sebenarnya ketika teman-teman bisa nge-challenge thoughts-nya, ini asumsiku, atau ini pasti akan terjadi. It helps you untuk ngelihat kayak, oh sebenarnya ada nih sedikit lah asumsiku gitu kan ya. Atau mungkin ada lah hal-hal ketakutan yang mungkin irasional, gitu kan. Nah, ketika teman-teman udah nge-challenge teman-teman, sekarang masuk ke stoic side-nya nih, yaitu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan saat ini, gitu kan. Kadang aku suka bikin kayak diagram gitu, kayak diagram gini yang kayak apa yang bisa aku lakukan, what matters for me, sama mana yang nggak bisa aku kendalikan gitu. Nah, sebenarnya kan gampang ya, kayak ya jelas banget gitu kayak apa nih yang bisa dikendalikan. Tapi ketika teman-teman menuliskan hal tersebut, teman-teman tuh somehow mendapatkan hal yang lebih visible untuk teman-teman lakukan gitu. Kayak yang penuh di kepala tuh dipindahin gitu loh di buku, di jurnal. Jadi kayak jauh lebih lega, lebih kosong pikirannya, dan lebih jernih gitu. Oh oke, berarti yang bisa aku lakukan itu saat ini tuh adalah yang A, ya I need to learn gitu. Mungkin ngomong nih sama, atau kayak les dulu, atau kayak belajar online dan lain sebagainya. Fokus something that you can control gitu. Dan yang nggak bisa dikendalikan, silahkan diterima itu aja dan jadikan teman untuk kamu berproses gitu. Itu yang ketiga. Kita next keempat. Nah, ini yang terakhir. Kalau tadi itu aku setuju banget sama Kak Audi, bahwa sometimes ketika kita lagi overthinking banget, kita pikirin yuk sebenarnya good things apa yang terjadi, gitu kan ya. Nah, sebelum benar-benar merefleksikan apa yang bakal mungkin terjadi, mungkin lebih, bisa jadi kamu lebih bagus, kamu bisa jadi lebih perform, dan lain sebagainya, teman-teman juga mungkin bisa mengambil waktu untuk imagine, emang seburuk-buruknya apa sih kalau misalkan aku nggak ngelakuin hal tersebut gitu. Atau emang kalau aku nggak kalau kayak tadi ya, aku nggak dapet kampus yang aku mau, emang paling buruk itu aku bakal ngerasainnya apa sih? Malu gitu. Atau kayak aku ngerasa nggak puas. Atau kayak kamu ngerasanya apa? Imagine the worst that could happen. Supaya teman-teman tuh jadi jauh lebih ngeliat, oh kalau worst case skenario-nya itu bisa jadi aku tuh jadinya rasanya lebih malu dan lebih ngerasa nggak bangga sama kampusku misalnya gitu. Oke, tapi ketika kamu lagi malu dan nggak bangga sama kampusmu, apakah kamu nggak bisa menjadi suatu hal atau melakukan hal yang baik di kampusmu yang sekarang gitu? Mulai di think of it gitu. Nah, tapi principles-nya itu jangan sampai teman-teman tuh nge-imagine the worst that could happen-nya in the very long time. Jangan sampai teman-teman justru malah kebawa sama worst case scenario yang telah dibuat sama teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa lebih mindful juga, gitu kan ya. Sama understand that you are limitation to control everything. Jadi jangan sampai kayak, kan kalau misalkan pikiran itu kan unlimited ya kadang ya, kayak mikir A ke B, ke C, ke D, ke F, sampai ke Z gitu. Tapi teman-teman tuh bisa tahu limitasinya sampai mana. Jangan sampai kayak kalau udah mentok, teman-teman kayak pikir terus yang buruk-buruknya gitu. Jangan sampai gitu. Jadi teman-teman bisa untuk kayak mindfully creating worst scenario yang ideal. Jangan sampai yang irrational gitu. Nah, itu imagine the worst that could happen. Sometimes it helps, sometimes ini tuh membentukku untuk kayak, oke, Ki, kalau misalnya ini emang nggak terjadi, dan ketika aku nggak dapat S2, nggak jadi psikolog misalkan nantinya gitu ya, aku tuh bisa tahu kayak, oke, mungkin I need to take turn. Aku perlu ambil arah atau belok ke kiri. Apa yang masih berhubungan sama value-ku, which mental health atau self-growth, tapi nggak harus jadi psikolog. Mungkin jadi A, mungkin jadi B, mungkin jadi C gitu. Imagine the worst that could happen bisa membantu teman-teman jadi jauh lebih punya skenario dan juga punya alternatif, lebih fleksibel. Gitu. Itu yang keempat. Nah, mungkin kita sekarang udah agak-agak masuk ke yang akhir ya. Mungkin yang terakhir sebagai closing gitu ya. Kita next. Nah,
ini terakhir sih ya. Walaupun sebenarnya kayak terlihatnya atau terdengarnya itu kayak, oh iya, pokoknya hal-hal yang bisa, ekspektasi itu membantuku untuk bisa lebih maju gitu. Tapi one thing yang aku juga berharap teman-teman bisa menginternalisasikan hal ini, bahwa you can't control the world, but you can control your reactions to it gitu. Teman-teman nggak bisa benar-benar ngekontrol apa yang terjadi di dunia ini, tapi teman-teman tuh bisa loh mengkontrol reaksi teman-teman terhadap situasi saat ini. Teman-teman mau merasakan proses itu seperti apa, teman-teman mau berpikir seperti apa, itu bisa teman-teman kontrol. Jadi instead of teman-teman melihat apa yang nggak bisa teman-teman kendalikan di luar sana, teman-teman tuh bisa fokus sama diri sendiri dan apa yang sebenarnya masih dalam kendalinya teman-teman. Set, kita bisa next. Oke, I think itu materi dari aku gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau belajar bareng-bareng, udah super aktif gitu ya di kolom komentar. Let's connect gitu ya. Aku senang banget kalau misalkan bisa connect sama teman-teman semua, bisa lewat Instagram, email, ataupun LinkedIn aku gitu ya. Jadi kita nggak berhenti gitu ya ngobrol di sini, tapi teman-teman juga masih bisa